Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Saya Stefan, dalam channel saya berbagi cerita dalam dunia ini, bahwa kita harus tahu kehidupan kita ini diberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini untuk melakukan hal yang terbaik, yang tidak berbau dengan kejahatan, karena kejahatan itu akan menimbulkan malapetaka. Kejahatan itu akan membawa kita kepada tujuan kita tidak akan membawa ke surga, pasti itu. Karena dalam dunia ini kita harus tahu bahwa apa yang membuat kita untuk kita bisa hidup, apa yang membuat kita supaya kita bisa merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Di malam hari ini dalam video-video saya selalu bersemangat untuk memberikan pengharapan, semangat hidup bagi mereka yang susah, mereka yang tertekan, atau mereka tidak mempunyai jalan keluar dalam kehidupan ini. Apa saja yang terjadi dalam dunia ini mungkin sudah kita lewati dalam hal cara hidup kita, entah susah maupun senang, tapi kita bersyukur selalu bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak lihat kenyataan kehidupan bahwa pertolongan Tuhan, tapi hari membuktikan kita masih ada. Sampai sekarang kan kita bisa nikmati untuk kehidupan yang saat ini yang kita terima dan kita alami dan kita rasakan. Segala kehidupan kita tahu bahwa Tuhan memberikan waktu untuk kita berkarya, berpotensi, menghasilkan di mana kita tinggal, di mana kita hidup. Khususnya saya di Indonesia dan tinggal di bagian Indonesia bagian timur, di Sulawesi Utara. Saya rindu sekali untuk bangsa negara kita maju, bangsa negara kami terobosan agar supaya para rakyatnya bisa menikmati keadilan sosial, bisa menikmati hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai rakyat, bisa merasakan hasil yang dilakukan oleh negara kita, hasil yang dilakukan oleh pemerintah kita. Karena dengan adanya jaminan pekerjaan, jaminan penghidupan yang layak, mungkin di Sulawesi Utara kami mungkin kurang lebih 80% itu daerahnya kualitas hidup kurang dari di bawah angka kemiskinan. Karena mungkin kalau kemiskinan kita lihat mungkin seperti bahwa dia tidak bisa makan, susah untuk mencari, rumahnya agak kecil, mungkin rumahnya berdindingkan bulu bambu atau triplek. Kurang lebih di Manado, Sulawesi Utara, dinding rumah-rumah yang ada itu sudah beton. Mungkin kita nggak tahu ya, di perkampungan mungkin ada sebagian yang masih dindingnya triplek, mungkin di perkampungan mungkin ada di dindingnya triplek, dan itu tidak
membuat mereka miskin semiskin apa adanya. Tapi yang kita lihat di Sulawesi Utara, mereka tetap hidup, bisa berkebun, mereka bisa bercocok tanam, dan mereka bisa untuk mencari nafkah yang lain. Yang kita perlu tahu bahwa di dalam video-video saya ingin saya soroti tentang peri kemanusiaan, karena peri kemanusiaan kita sebagai rakyat Indonesia ataupun kita masyarakat ada tergolong 3 kelas: kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, di mana untuk kesejahteraan itu masih dikatakan kurang memenuhi standar, sedangkan kelas menengah sudah masuk dalam taraf standar yang cukup, apalagi kelas yang atas sudah termasuk lebih dari cukup, bisa berdagang lebih daripada pendapatan daripada jutaan, dan bahkan lebih daripada jutaan, ratusan juta. Jadi masyarakat yang ada di Indonesia ini adalah 3 kelas semuanya, dan hal itu bisa berubah karena tidak mungkin orang yang di bawah itu berpikir terus masih cara berpikir yang di bawah, tapi dia akan membuat dirinya untuk berjalan ke depan lagi, untuk naik level atau naik satu tingkat, mungkin disebut kelas menengah. Jadi kalau bagi saya, dalam situasi masyarakat apapun di dunia ini, jika kita ingin berubah, pasti kita akan berbuat sesuatu agar kita bisa lebih daripada yang lain, dan hal itu sangat wajar, sangat normal. Entah dia sebagai status apapun, dia sebagai pekerja buruh, atau dia mungkin karyawan swasta, ataupun dia masuk dalam sebagai pejabat, dia pasti ingin berubah dan lebih dari apa yang dia miliki sekarang. Dan hal itu sangat wajar bagi seluruh dunia, untuk di mana saja kita sebagai manusia punya level, punya taraf yang lebih dari apa yang sekarang ini. Sangat logika sekali, logika. Cuma yang sering kita dengar ada kalanya dengan cara-cara yang terlalu instan, menjadi orang-orang yang sudah seperti itu. Kita melihat bahwa untuk menjadi seperti orang yang lebih baik lagi, dia membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 20 tahun hanya naik satu level, paling tinggi 2 level. Jadi menurut pendapat saya, jika dalam kehidupan sebagai manusia atau kemanusiaan hidup kita ini bisa dibantu, bisa ditolong kalau kita mau merubah cara hidup kita, cara kerja kita, pandangan kita itu bisa akan terubah. Apalagi sekarang kita berada dalam era kemajuan hidup yang sangat tinggi dan cepat, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih wah daripada yang kita pikirkan sekarang. Tinggal kita bagaimana mengikuti jalan ini, bagaimana kita menempuh jalan yang ke depan ini. Apa kita mau untuk menjadi orang seperti ini, atau kita biarkan saja, kita menolak. Tapi yang saya lihat sekarang, banyak orang berpotensi untuk merubah hidupnya supaya dia bisa maju, dia bisa mencapai kehidupan yang lebih lagi daripada yang sekarang. Apapun status masyarakat sekarang yang saya lihat dari pandangan maupun informasi media atau apapun yang kita tahu, bahwa kehidupan kita ini kalau dilihat dari secara pembelajaran, bahwa jika kita ingin belajar untuk menjadi orang yang lebih dari kita harus tahu dulu
asal-usulnya, cara kerjanya untuk menjadi orang. Kita harus pelajari dulu, bukan memakan secara instan. Karena kalau kita tahu dengan tujuannya untuk menuju mencapai masa depan yang baik, kita harus pelajari apa yang sedang terjadi dalam mencukupi kehidupannya. Jadi di setiap video saya ingin katakan mari kita maju selangkah lagi, kita raih kehidupan kita, masa depan kita rubah cara hidup yang tidak sesuai dengan kemajuan prinsip hidup, kita rubah jalan mungkin yang tersesat, jalan yang tidak baik, kita hilangkan jalan itu, cara-cara itu, kita berbalik lagi kembali ke jalan yang benar, yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan tingkah laku yang baik, sesuai dengan cara kerja yang baik. Kita rubah supaya kita bisa mencapai satu demi satu, langkah demi langkah untuk mencapai tujuan kita. Kita percaya kepada pencipta kita yang memberikan dunia ini untuk kita kelola dengan hikmah, dengan pikiran yang berasal dari Dia, dan kita ucapkan syukur dalam segala hal dan meminta Dia tolong kita. Pencipta kita pasti menolong kita. Kita harus punya iman, kita harus punya kepercayaan, kita harus punya pengharapan di dalamnya. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita untuk semua ini kita bisa capai. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat semuanya ini dari A sampai Z untuk kita jalani. Jadi saya sarankan, saya dengan mohon segala sesuatu kita minta kepada Tuhan, kita berdoa dan menyerahkan semua pekerjaan kita, aktivitas kita hanya kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Jadi itulah yang menjadi setiap penting jika kita ingin hidup, kita ingin maju, kita dengan berdoa, percaya dan pelajari cara untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan, jalur-jalur yang benar dan jalur-jalur yang baik yang kita ingin lakukan. Itu sebenarnya di video saya ini saya bilang jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan semangatmu kendor, tapi baiklah maju dan belajar percaya diri untuk lakukan semua tugas-tugas dan kepercayaan yang harus kita lakukan. Jadi mari teman-teman semuanya, siapapun kita yang mendengar pesan saya dalam video ini, supaya maju terus, pandang ke depan, masa tugasmu belum selesai, nanti satu saat akan selesai, di mana ujungnya Anda akan berhenti dan beristirahat dari pekerjaan. Oke, salam jumpa terus dengan saya, kita bertemu lagi di video yang lain. Kalau Anda suka video ini, like dan komentar apa yang harus saya lihat, saya baca untuk dari tanggapanmu. Ya teman-teman sekalian, inilah sedikit penjelasan, berbagi cerita dalam kehidupan kita semua, saya dan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian. Oke, sampai ketemu lagi di video nanti, kita akan banyak bercerita. Tuhan selalu memberkatimu dan capai tujuanmu. Oke, terima kasih.